Iya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita akan lanjutkan dengan pemaparan fasilitator yang terakhir, Ibu Nita, selama 10 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita bersyukur kita bisa bertemu dalam pertemuan KKG pada pagi hari ini. Dan saya harap kita semua sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Saat ini saya akan memfasilitasi kita sekalian dalam hal metode dalam pembelajaran. Nah, saya ingin kita semua di awal kegiatan ini untuk saling share, kita bagi pengalaman kita bagaimana penanaman konsep perkalian di sekolah Bapak Ibu sekalian, terutama di kelas kita, karena kita yang hadir saat ini semua adalah guru-guru kelas 6. Jadi saya mau bertanya apakah ada yang bisa menjawab secara singkat. Apakah semua siswanya dalam kelas sudah menguasai perkalian? Silakan. Mungkin Pak Ramlan, saya berikan kesempatan. Saya Ibu, saya dulu Ibu. Saya selama ini kalau kasih materi matematika, saya ajarkan matematika pada siswa saya. Ya. Saya lihat kebanyakan siswa saya itu pakai kalkulator, begitu mau dituntut untuk ya belum bisa, dan saya juga mengalami hambatan ini apa yang pas saya gunakan sama siswa supaya dia mudah memahami perkalian itu. Iya, terima kasih Pak Ramlan. Ya, Ibu Nurmin, bagaimana keadaan di sekolah Ibu terkait dengan perkalian, penguasaan perkalian? Ya, makasih Bu Nita. Berdasarkan pengamatan saya selama saya mengajar di sekolah saya itu, masalah perkalian itu anak-anak itu kalau kita menyuruh mereka menghafal sistem menghafal yang berurutan lancar ya, dalam artian 1 sampai 10. Giliran kita mengacak, misalnya kita berikan jawaban yang kita sengaja acak, mereka berpikir. Jadi menurut saya itu berpikir, saya yang menjadi pengamatan saya, kok kalau dia menghafal yang runtut itu bisa tapi di saat kita mengacak mengambil putar-putar, mereka kebingungan. Nah, berarti penanaman konsep tentang perkalian matematika di sekolah saya itu berarti belum ada yang pas, yang dimana bahwa anak-anak bisa menerima walaupun kita acak-acak dalam memberikan pertanyaan. Demikian. Ya, terima kasih buat dua pendapat ini. Saya rasa ini ungkapan hati yang disampaikan oleh kedua rekan guru ini merupakan keterwakilan dari masalah kita di sekolah kita masing-masing. Nah, saat ini saya mau mengajak kita sekalian untuk bersama-sama belajar satu metode mungkin yang bisa membantu kita sekalian menanamkan konsep perkalian itu kepada anak. Dan metode ini sudah saya terapkan di kelas saya, dan itu boleh dikatakan 80% berhasil. Nah, mari semua kita pusatkan perhatian kita pada slide yang saya tayangkan sekarang ini. Ada metode pelaksanaan permainan rakyat Motela. Kita semua di zaman kita pasti pernah memainkan ini. Ya, permainan ini adalah permainan tradisional. Dan hal ini menarik bagi saya sebab siswa-siswa kita sekarang ini tidak tahu lagi permainan rakyat. Jadi sambil kita mengajarkan konsep perkalian, kita juga memperkenalkan kembali budaya kita. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingin minta pengalaman mungkin dari Pak Bente. Pernahkah dalam permainan ini waktu masih kecil bisa menceritakan kepada kita bagaimana cara bermainnya? Karena saya tahu pasti Pak Bente tahu cara permainan ini. Silakan Pak. Ya, baik. Saya mohon maaf Ibu Nita. Kalau saya mau menjawab pertanyaan ini, saya sepertinya mau mengungkap masa lalu saya. Saya terus terang, saya tidak pernah memainkan permainan ini. Saya justru memainkan permainan perempuan waktu kecil. Iya. Demikian. Iya. Tapi sebagian kita saat ini yang hadir pernah tidak memainkan ini pada waktu masih kecil, permainan Motela ini?
Pak Ibu Nurmin, Ibu Nurmin. Ya. Iya, terima kasih Bu Nita. Masalah pengalaman Motela, main Motela ini, memang ini juga merupakan permainan masa kecil saya ya. Saya terus terang di kampung itu, permainan ini saya sangat gemari ya. Tapi dengan bergulirnya waktu melalui proses setelah pindah ke kota, permainan saya tidak pernah lihat lagi ya. Makanya saya mungkin pada kesempatan ini bisa dijelaskan supaya nanti pemahamannya ke matematika kami bisa memahami. Iya, baik. Terima kasih. Kita bisa share pengalaman di sini. Kita lihat kembali pada gambar yang ada pada slide yang saya tayangkan sekarang ini. Jadi bahan dasar untuk permainan ini atau media yang saya gunakan yaitu tebu hutan. Karena kebetulan di belakang sekolah saya itu banyak tebu hutan. Nah, kemudian tebu hutan itu dipotong seperti ini, ada yang panjang, tuas yang panjang, ada yang pendek. Nah, cara permainannya seperti ini. Kita gali tanah, ya, terus kita simpan tuas yang pendek tadi. Kita letakkan itu sehingga dia bisa setengah agak ke atas permukaan tanah. Nah, ini dipukulkan. Tuas yang panjang kita pukulkan ke sini, dia pasti akan melenting tuas yang pendek. Dia melenting ke atas, akan dipukulkan dengan tuas yang panjang. Anak-anak akan menghitung berapa kali dia pukul ke atas. Contoh, dia pukul ke atas itu 3 kali. Kemudian dia akan melempar sejauh mungkin. Dia akan melempar sejauh mungkin. Nah, seperti ini contohnya. Mereka akan lempar, kemudian dia akan ukur dari tumpuan ini, dari lubang ini, berapa langkah sampai di tempat terlemparnya tuas yang pendek dengan pengukurnya tuas yang panjang. Misalkan jarak dari lubang ini tinggal 2 menit. Ya, misalkan sampai di sana 5. Mereka akan mengalihkan sendiri 2 kali 5. Hasilnya 10. Nah, itu akan berulang mereka lakukan sehingga mereka akan menguasai perkalian itu dengan sendirinya melalui metode permainan ini. Ya, sampai di sini saya berikan kesempatan kepada teman-teman jika ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya. Ibu, meja yang dipakai itu kan ada 2. Ruas yang pendek dengan ruas yang panjang. Yang panjang, ya. Yang mana yang dipakai untuk mengukur jangkauan tadi itu yang jangkauan jangkauan ruas yang terlempar itu. Yang mana yang dipakai alat pengukur? Yang panjang, Pak. Yang panjang karena itu jadi pemukul. Ya, itu pemukul. Ini kan yang sudah terlempar nantinya. Ini menjadi pemukulnya. Itu yang akan menjadi alat ukur. Berarti satuan ukur tidak baku, Pak ya. Ini akan dihitungnya. Iya. Masih ada pertanyaan yang lain? Ya, jika tidak, saya akan mengakhiri sesi ini dengan memberikan kesempatan kepada observer kita untuk menyimpulkan. Silakan. Iya, terima kasih banyak. Baik. Siapa observer? Saya tuh Paramlan. Silakan Bu, silakan. Saya ya, oke. Ya, terima kasih. Yang pertama kita berikan aplaus dulu ya kepada fasilitator kita yang terakhir, yang termuda, tercantik. Ya, Bu Nita. Terima kasih Bu Nita sudah banyak memberikan pengalaman ya, pengalaman belajarnya, dan ini sudah dilaksanakan langsung, jadi tidak diragukan lagi hasilnya ya, karena ini merupakan sudah praktik nyata dan sudah dievaluasi hasilnya oleh Bu Nita dengan harapan metode yang digunakan ini nanti bisa kita menjadi acuan atau rujukan untuk sekolah-sekolah kita di wilayah Kabupaten Poso ya, untuk bisa menerapkan metode-metode seperti ini dan menambah kreativitas kita lagi untuk meningkatkannya karena ini metode langka ya, dengan memanfaatkan kearifan lokal, permainan budaya lokal Poso ya. Semoga nanti bisa berkembang ke materi-materi yang lain dengan kearifan lokal yang berbeda. Jadi demikian dari saya sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nita sebagai fasilitator
Pak Ramlan dengan Pak Sudar sebagai peserta dan Ibu Nurmin sebagai observer. Waktu kita betul-betul kita pergunakan dengan baik. 10 menit telah selesai. Demikian, terima kasih. Silakan Ibu Nita keluarkan